Selamat pagi sahabat murid Teguh. Perkenalkan saya Dr. Widya Panduwinata yang harinya akan menjadi moderator pada acara Talkshow IG Live kita hari ini dengan topik berkenalan dengan unit paliatif dan home care murid Teguh Memorial Hospital. Nah, saat ini sudah bersama dengan kita Dr. Sri Suryani Wijaja, MKes, selaku Kepala Instalasi Paliatif dan Home Care Unit Teguh Medan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Dok atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan berkenalan ya Dok ya dengan unit paliatif dan home care. Karena mungkin masih banyak nih yang belum mengerti ataupun belum tahu bahwa di Rumah Sakit Unit Teguh itu ada unit paliatif. Nah, tapi sebelumnya Dok, sebelum kita berkenalan lebih jauh nih dengan unit paliatif, kira-kira sebenarnya paliative care itu apa ya Dok ya? Boleh nggak kira-kira dokter jelaskan sedikit mengenai paliative care Dok? Oh, paliative care itu adalah suatu pendekatan untuk merawat pasien supaya dapat meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Jadi kita tahu sebenarnya apalagi pada penderita penyakit kronis rata-rata yang sangat berkepanjangan. Nah, target utama kita dalam pendekatan perawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi diharapkan pada para pasien itu kualitas hidupnya lebih baik, bisa mengurus dirinya sendiri sehingga tidak merupakan beban bagi keluarga ataupun orang-orang sekitarnya. Oh ya, berarti memang fokus dari palliative care ini sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya Dok ya? Iya. Oke. Jadi untuk pasiennya Dok, kira-kira pasien apa saja yang bisa mendapatkan pelayanan palliative care ini Dok? Semua pasien dengan penyakit kronis bisa mendapatkan perawatan paliatif, termasuk elderly patient. Jadi kalau orang-orang tua yang sudah tinggal di tempat tidur bedridden dan lain-lain, penyakit kronis misalnya pada penderita kanker, baik pada stadium awal maupun pada stadium akhir, berhak mendapat perawatan paliatif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup daripada si pasien. Berarti memang mungkin selama ini persepsi kalau misalnya perawatan paliatif itu cuma pada pasien yang memang udah nggak bisa diapa-apain, itu salah ya Dok ya? Sepertinya itu harus diluruskan kembali. Perawatan paliatif itu bukan perawatan end of life, tetapi perawatan end of life merupakan bagian daripada perawatan paliatif. Oke, begitu Dok. Berarti memang jadi di sini kita udah tahu nih bahwa perawatan paliatif itu tidak hanya untuk pada pasien kanker yang selama ini kita dengar, tetapi pasien-pasien lansia ataupun pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis, mungkin seperti penyakit jantung ya Dok ya? Penyakit jantung, stroke, demensia, neurodegenerative disease, semua itu juga bisa menjadi target daripada perawatan paliatif. Oke dokter, berarti memang sebenarnya perawatan paliatif ini mencakup begitu luas ya Dok ya, pasiennya Dok ya. Nah, untuk palliative care di Rumah Sakit Unit Teguh ini Dok sebenarnya sudah berapa lama ya Dok ya? Kita sudah ada sejak 25 April 2015, jadi cukup panjang. Oh, berarti sebenarnya sudah lama ya Dok ya. Cuma mungkin memang masih belum banyak yang paham. Iya. Jadi di sini makanya kenapa kita memperkenalkan kembali mengenai unit paliatif dan home care kita yang sudah ada sejak lama ya Dok ya. Betul. Berarti sudah berusia 8 tahun Dok sebenarnya. Benar. Ya Dok ya. Oke. Nah, untuk di palliative care sendiri Dok, layanan apa saja sih Dok yang ada disediakan Dok untuk paliatif? Kita ada pelayanan paliatif secara komprehensif tergantung kebutuhan daripada pasien. Jika pasiennya seorang penderita kanker stage 4, dia datang dengan keadaan sesak, mungkin kita perlu pemberian oksigen, mungkin kita perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi parunya, apakah kita perlu konsul dokter paru. Secara kejiwaan mungkin pasiennya sangat stres, jadi kita bisa memberi konsul kepada seorang psikolog. Nah, jadi kemudian kita ada perawatan home visit. Jadi pasien yang bedridden, yang sangat susah untuk diakomodir untuk ke rumah sakit, kita tim paliatif dari Murni Teguh bisa melakukan home visit baik oleh dokter maupun oleh perawat. Kemudian perawatan wound care. Jadi kalau wound care itu kan post-op, ada yang infeksi dan lain-lain. Jika perlu perawatan luka juga tim kami siap untuk datang. Jadi tergantung lagi kebutuhan pasien di rumah, apakah dia perlu pasang NGT, apakah dia perlu pasang kateter, apakah dia perlu pasang impuls, semua tim keperawatan kami siap untuk melaksanakannya. Oh, berarti memang perawatan palliative care dan
home care ini memang banyak banget ya dok ya sebenarnya bisa dilakukan ya dok Benar. ya. Nah, secara komprehensif semua dalam batas-batas yang bisa dikerjakan di rumah. Oh, Nah, yang tentu bisa. ada sampai tahap-tahap tertentu harus ke rumah sakit. Bahkan kita sebenarnya merencanakan even pemasangan ventilator di rumah, tentu dengan di bawah pengawasan dokter anestesi ICU ataupun perawat-perawat yang khusus untuk itu, perawat ICU. Oh, perawat ICU dok ya. Berarti memang untuk menjadi di paliatif ini tim-timnya ini berarti tidak orang sembarangan ya dok ya? A very big team. Very big team. Jadi kita Oke. itu tidak sendiri. Ya. Ya, jadi satu orang tidak bisa mengerjakan semuanya. Jadi kita tergantung kebutuhan pasien apa, kita akan evaluasi kembali dan kita akan adjust sesuai dengan kebutuhan. Oh, oke. Tadi seperti dokter ada sampaikan ada perawatan luka, terus kemudian juga ada bisa konsul psikolog ya dok ya? Betul. Apakah kalau misalnya untuk gizi juga bisa nggak dok ya? Pasti, karena salah satu yang paling penting dijaga oleh seorang penderita kronis adalah masalah gizi. Oh. Nah, dengan gizi yang baik, nutrisi yang baik, mudah-mudahan imun lebih baik, pasien lebih sehat. Oke, betul. Ya, seperti yang dokter sampaikan juga memang gizi juga salah satu yang penting ya dok ya. Apalagi Iya. untuk pasien-pasien yang mungkin mereka memang bergantung pada makanan itu mungkin dari orang rumahnya bukan mereka sendiri yang pilih. Jadi Betul. gizinya pun harus benar-benar diatur ya Iya. dok ya. Nah untuk tadi pelayanan paliatif ini dok kan tadi dokter sampaikan bahwa ini tim ya dok ya. Apakah memang sudah punya pelatihan sendiri atau memang bagaimana dok ya untuk menjadi di paliatif ini ya dok ya? Kita ada pelatihan tersendiri, anggota tim kita sudah kita kirim training ataupun kita datangkan in-house training. Oh, Jadi sebelum terjun ke lapangan biasanya kita bekali dengan apa yang diperlukan. oh berarti memang untuk tim dokter dan perawat kita sudah bersertifikasi ya dok ya? Iya. Oke dokter. Untuk tadi di tim palliative care itu ada terdiri apa aja? Tadi kan saya dengar ada dokter kita juga tetap ya dok ya. Dokter ini apakah dokter spesialis ada dok atau hanya dokter umum? Tergantung kebutuhan, jadi kita multidisiplin. Jadi tergantung lagi pasiennya itu butuhnya apa. Kalau dia butuh seorang dokter bedah, kita akan panggil dokter bedah. Kadang-kadang mungkin ada yang pasang kolostominya perlu diganti, ya kita panggil dokter bedah digestif. Nah, ada yang pasang tracheostomi, tube-nya juga harus diganti, itu mungkin kita panggil THT. Oh. Nah, jadi semua tergantung kondisi daripada si pasien, service apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Jadi multidisiplin tim, kita ada tim dokter umum, kita ada tim paliatif, kita ada psikolog, kita ada nutrisi, ada surgeon, ada internis, ada pulmonologis, ada kardiologis, dan tidak lupa kita ada rehabilitasi medik. Oh iya, wow, jadi memang berarti lengkap sekali ya dok lengkap. ya. Jadi kebetulan satu tim besar ini semuanya pelayanannya itu ada di Murni Teguh, sehingga kita juga nggak kesusahan untuk mencari expertnya. Oh iya, Nah, betul jadi betul dokter. One stop service semua One stop ada. service, semuanya tuh lengkap di Lengkap. Murni Teguh ini. Iya. Oh ya, bahkan dokter kan saya dengar kan ini pasien kanker ini banyak nih dok yang masalah nyeri. Nah, di Murni Teguh juga ada ya dokter ya? Ada, kita ada pain spesialis dan kita ada pain klinik khusus. Oh, kita sudah ada Jadi, pain. bahkan kita punya satu alat radiofrekuensi yang sangat bagus untuk mengatasi nyeri. Oke, wow, berarti sebenarnya untuk penanganan nyeri ini itu jadi nggak sembarangan ya dokter ya, bahkan sudah ada pain spesialisnya dokter Betul. ya, yang mana memang sudah memang khusus ya dokter ya, Betul. dokternya ini, dan bahkan sudah punya alat radiofrekuensi dokter. Radiofrekuensi satu, Jadi- kita punya. Kita punya. Jadi nyeri ini bukan hanya dari segi obat-obatannya dokter ya, tapi juga bisa dari radiofrekuensi. Jadi memang di Murni Teguh untuk penanganan nyeri, terutama nyeri kanker ataupun nyeri yang lainnya itu, jadi sudah bisa difasilitasi. Gitu. Nah, oke. Sambil ini dokter, terima kasih dokter. Nanti ini kita sambil coba lihat ya dokter, apakah memang ada pertanyaan dari audiens ya dokter ya. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini dokter ada yang mau nanya, izin mau tanya apakah Rumah Sakit Murni Teguh cabang lain sudah dapat melakukan palliative care? Seharusnya bisa, karena
kita selalu berkoordinasi, misalnya seperti di Siantar, karena kebetulan cukup dekat ya Medan Siantar ya, jadi kita lebih gampang cover, kita juga ada tim di sana, kalau dibutuhkan siap kami dikontak, nanti kita akan atur. Oke, berarti memang untuk yang paling dekat di sini kita ada Siantar ya dok, yang kita bisa Siantar berkoordinasi. kebetulan kita paling dekat ya Medan Siantar, sekarang tinggal sekitar 2 jam. Oke dok, untuk ini ada pertanyaan lagi dok. Sebentar ya dok ya, saya lihat. Ini pertanyaannya, dokter boleh nanya, apakah hepatitis B menular dan menular melalui apa saja dokter? Mungkin ini memang agak out of the topic, tapi nggak apa-apa dokter, bisa tolong dibantu. Hepatitis B menular, makanya perlu vaksin. Jadi kenapa perlu divaksin? Karena hepatitis B 25% akan menjadi kanker hati. Dia menular terutama melalui transmisi pemakaian jarum suntik yang sama, kemudian hubungan seksual, and then community life. Jadi dianjurkan, memang sudah menjadi program pemerintah juga, itu anak-anak semua harus divaksinasi hepatitis B. Jadi siapa-siapa yang belum vaksin, silakan vaksin. Karena semua yang bisa kita cegah dengan imunisasi harus kita cegah. Not that kalau kena hepatitis B, 25% menjadi sirosis dan hepatoma, sementara ada vaksinnya, jadi harus kita vaksin. Oke, jadi memang untuk vaksin hepatitis B itu sangat dianjurkan ya dokter ya. Dan di Monitegu juga ada vaksin hepatitis B. Jadi kalau misalnya memang dari audiens ada yang mau menanyakan terkait vaksin hepatitis B, boleh langsung ke poliklinik kita di lantai 2. Iya. Lagi kita Asia, insidence hepatitis B ini cukup tinggi. Cukup tinggi di Asia ini, angka cukup tinggi sehingga dianjurkan semua vaksinasi. Ya, dianjurkan semuanya untuk vaksinasi hepatitis B. Untuk memutus rantainya ini, karena sekali kamu kena hepatitis B, walaupun kamu tanpa gejala, virusnya itu akan nongol, akan berada di dalam hati dalam keadaan dormen, tidur dia. Jadi suatu hari kalau imun turun, ini bangun. Nah, jadi dia tidak bisa lain dengan hepatitis A. Hepatitis A begitu cure sembuh, jadi nggak ada lagi tinggal. Tapi kalau hepatitis B tidak, dia akan tinggal the whole life, sepanjang hidup. Oke dok. Ya, jadi mungkin tidak bangun karena kita punya imun bagus. Suatu hari jika imun turun, misalnya kena HIV, HIV atau melakukan kemoterapi sehingga imun turun, penderita kanker, ini semua akan bangun kembali. Termasuk waktu COVID, rata-rata hepatitis B-nya bangun. Oh begitu dokter. Jadi berarti mungkin memang awalnya ini mereka tidak memiliki gejala karena memang posisinya banyak yang tidur. dalam keadaan statusnya carrier, jadi asimptomatik, sehingga dianjurkan, memang ini bukan topik paliatif ya, tapi saya anjurkan semua untuk imunisasi hepatitis B. Oke, Ya, jadi tidak ada kecuali. Oke dokter. Jadi memang untuk ini karena pas kita membahas vaksinnya dok ya. Jadi memang untuk vaksinasi itu memang sekarang sangat dianjurkan, bahkan sudah mulai banyak ya dok. Salah satunya juga pemerintah akan memberikan vaksin serviks ya dok ya, vaksin kanker serviks, HPV. Iya. Jadi, nah bagi audiens ataupun sahabat Monitegu yang mau untuk vaksinasi hepatitis B, mungkin males nih datang ke rumah sakit, kita home care juga bisa layanan untuk vaksinasi ke rumah. Nanti bisa menghubungi dari tim palliative care kita, nomornya ada tertera sini, nanti akan kita sampaikan juga untuk nomornya. Ataupun mau ke rumah sakit boleh langsung nanti ke poli lantai 2. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya dokter ya pertanyaannya. Ini ada yang mau bertanya, apakah home visitor itu tadi seperti ganti perban itu di rumah bisa ya dokter ya? Itu nanti bagaimana ya dokter? Bisa, jadi tim kita ada spesialis wound care, perawat kita itu bisa ke rumah untuk membantu Anda mengganti perban. Oke, berarti memang ada tim wound care karena memang mereka sudah punya pelatihan khusus ya dok ya, bersertifikasi khusus untuk penggantian perban, karena memang tidak sembarangan untuk mengganti perban ataupun luka operasi ya dokter ya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau kita salah step ataupun tidak steril, itu akan menimbulkan infeksi. Iya. Oke, berikutnya kita lihat pertanyaan lagi. Ini ada yang nanya dok, boleh tahu cara pemesanannya?
Nah, untuk pemesanannya, kalau untuk pemesanan home care ataupun home visit, kita bisa 2 jalur. Pertama, mau menghubungi admin kita, atau kita juga sudah punya aplikasi Home Care Murni Teguh. Nanti bisa di searching dari Play Store ataupun Google Store, itu ada Home Care. Nanti ada Home Care Murni Teguh, nanti akan kita share juga. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan. Oke, mungkin nih. Oh, ini ada yang tanya, bisa cek darah di rumah nggak, Dok? Bisa? Bisa. Nah, jadi perawat kita bisa ke rumah untuk mengambil darah. Tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya kalau dia mau cek lipid profile atau apa, dia kalau butuh puasa ya harus puasa. Oh, oke. Berarti kalau misalnya memang cek darah di rumah bisa, cuma memang kalau memang butuh ketentuan puasa, mereka tetap wajib puasa. Itu puasa. Sesuai standar lah ya. Jadi sebaiknya mengorder 1 hari sebelumnya sehingga persiapan apa bisa kita kasih tahu. Oh, betul. Iya. Nah, untuk mengorder darah ini, untuk mau cek darah ke rumah, kita juga ada, Dok, di aplikasi Murni Teguh kita. Jadi nanti bisa sahabat Murni Teguh bisa melihat dari aplikasi Murni Teguh kita. Di situ juga bisa ada pemilihan untuk cek darah ke rumah dan nanti bisa langsung dari situ. Jadi nggak usah susah-susah lagi menghubungi admin segala macam, bisa melalui aplikasi kita. Kemudian ini kita lihat ada pertanyaan. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan. Kondisi penyakit kanker yang bagaimana, Dok, yang bisa kami konsultasikan ke paliatif? Apakah setelah dikonsul ke paliatif berarti pasiennya sudah tidak bisa dapat terapi kanker, Dok? Oh tidak. Jadi kondisi apapun boleh dikonsulkan kepada tim paliatif. Bahkan as early as possible. Jadi dari awal tim paliatif sudah terjun, ternyata beberapa riset mengatakan hasil pengobatan jauh lebih baik kalau ikut tim paliatif. Nah, kalau sudah konsul ke tim paliatif, tidak berarti tidak mendapat perawatan dari dokternya sendiri. Enggak, ini timnya itu hanya membantu tim utama untuk mengobati. Jadi tim paliatif tidak mengobati kanker secara keseluruhan, tapi kita sebagai supportive treatment. Oke, jadi memang berarti di paliatif ini sebenarnya bukan hanya kita saja, Dok, yang akan langsung menangani pasiennya, tapi ada tim kita yaitu tim dari dokter spesialis, dan dari dokter-dokter spesialis inilah pengobatan yang langsung untuk ya, Dok, ya. Kalau kita dari pengobatan suportif ataupun penunjangnya. Iya. Dan kita juga bisa bantu, Dok, mengarahkan kira-kira pasiennya harus bagaimana. Iya. Jadi contoh misalnya pasien sinar head and neck cancer, sinar penyakit kanker, kebetulan contoh lidah. Nah, itu kan biasanya sinar semuanya, mulutnya pun jadi tidak bisa makan, orang mukositis dan lain-lain. Nah, mereka boleh konsul ke kita bantu misalnya pemberian terapi melalui NGT. Nah, sehingga pasien kondisi nutrisinya tidak terganggu. Tidak jadi kurus kering karena nggak bisa makan, sampai dehidrasi, sampai harus masuk rumah sakit. Nah, jadi kalau kita antisipasi dari awal, kita masukkan NGT, kita kasih nutrisi yang cukup, kita atasi pain-nya, kita atasi luka-luka radiasinya, mudah-mudahan mereka jauh lebih nyaman. Kualitas hidup juga lebih bagus, dia tidak loyo kali karena nutrisi terjamin, sehingga dia juga tidak ketakutan untuk datang untuk melakukan tindakan pengobatan. Nah, itu contohnya. Nah, itu contoh yang sangat bagus ya, Dokter ya. Jadi di sini juga kita tahu bahwa pengobatan itu selain pengobatan untuk dalam berupa obat-obatan, tapi pengobatan itu juga berupa penunjang seperti pasang NGT ya, Dokter ya, untuk bantu biar nutrisinya bisa tetap masuk. Karena mungkin banyak orang yang berpikir pasang NGT habis itu mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Dokter. Padahal kan mungkin persepsi itu yang perlu kita luruskan ya, Dokter ya. Tetap bisa aktivitas walaupun pemasangan NGT seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada lagi di sini? Mungkin sambil menunggu. Ya, Dokter, saya mau tanya, Dok, kalau misalnya ada yang mau konsultasi nih, Dok, itu mereka bisa ke rumah sakit itu kemana ya, Dokter ya? Ke polipaliatif. Ke polipaliatif. Itu ada di mana, Dok? Kita bisa kadang di lantai 2 atau di lantai 3A. Lantai 3A. Berarti bisa di poliklinik umum ataupun memang bisa ke poli kita langsung di lantai 3A ya, Dokter ya. Oke, ini sambil saya lihat lagi. Apakah ada pertanyaan lain?
Sini belum kelihatan ya dok. Tadi cara pemesanan sudah. Oke, kalau gitu saya juga dok nanya lagi ya dok ya. Nah, ini kalau misalnya home visit dan home care ini dok, ini sebenarnya ditanggung BPJS tidak ya dok? Sampai sekarang belum ditanggung BPJS. Belum ditanggung ya Belum, dok ya. Jadi memang untuk home visit dan home care ini masih untuk pasien general ya dokter ya? Iya, pasien dengan biaya sendiri. Biaya sendiri, Iya. oke. Karena memang juga kita masih menunggu ya dok ya, mana tahu dari asuransi ada yang bisa mengcover ya dok ya. Ya, tapi Ayo. ke depan sepertinya BPJS akan menanggung. Oh, Mudah-mudahan. mudah-mudahan, Tapi belum mudah-mudahan. keluar SK-nya sampai sekarang. Oh, Rencana sih katanya iya, karena dengan perawatan home care sebenarnya mengkat perawatan rumah sakit. Sehingga Oh. biaya akan lebih rendah. Oh ya oke. Berarti memang kalau perawatan di rumah itu bisa mengurangi kos ya dok ya, mengurangi kos perawatan di rumah sakit. Tuh. Oke. Ini tadi cek darah di rumah sudah, tanggung BPJS sudah. Oh dok, ini apakah bisa melayani pasien di luar kota nggak ya dok ya? Sampai sekarang kita hanya radius sekitar kota Medan aja. Radius sekitar kota Iya, Medan. tapi kalau mereka butuh, kita bisa telekonsultasi. Bisa telekonsultasi, oke. Jadi memang untuk pasien di luar kota Medan, mungkin kalau di Siantar bisa dok ya, karena kita punya cabang. Jadi sebenarnya sih kalau memang butuh, kita bisa telekonsultasi. Masing-masing daerah kan tentu mereka ada kenalan perawat dan lain-lain. Oh betul Nah, dok. jadi kalau butuh, pasien bisa kontak ke kita melalui telekonsultasi, kita bisa bimbing perawatnya. Kalau memang butuh, kalau memang harus ke rumah sakit, ya pasiennya harus ke rumah sakit. Oh oke. Berarti memang kita bisa tetap membantu melalui via telekonsultasi. Nah, telekonsultasi itu kita bisa lakukan dari melalui aplikasi Moniteguh kita. Nah, yang mana untuk dokter umum sekarang sedang free. Jadi bisa diakses dari melalui aplikasi telemedicine kita. Nah, ini juga ada yang nanya dok, biaya home visit dan home care berapa ya dok? Nanti dokter Widya jawab. Untuk biaya home visit dan home care, untuk home visit kita berkisar antara 100.000 sampai 300.000. Ini juga kita sedang ada promo. Nah, untuk home care kita juga berkisar range-nya dari sekitar 400.000, 350.000 sampai 400.000, sampai tergantung dari mau berapa lama penggunaannya. Jadi untuk info selanjutnya dan lebih lanjut lagi bisa nanti tanyakan ke admin kita ataupun bisa cek akses dari aplikasi home care kita. Oke, ini dok kalau misalnya mau infus vitamin dok, misalnya saya capek nih dok, lemas gitu, pengennya infus vitamin tapi di rumah aja dok, bisa nggak ya dok ya? Selama pasien tidak ada alergi, riwayat alergi, oke. Oke. Nah, kalau ada riwayat alergi, ya sebaiknya ke rumah sakit. Ya kan. Jadi case by case lah. Case by case. Kadang-kadang kalau ada orang yang ada riwayat alerginya, ya kita harus lebih hati-hati. Jadi inform concern juga harus jelas. Oke, inform concern. Jadi memang untuk terkait infus vitamin ini memang di rumah bisa ya dok ya, tapi memang kalau memang sudah pernah punya riwayat alergi dianjurkan untuk ke rumah sakit. Iya. Nah, kalau misalnya memang tidak punya riwayat alergi, berarti bisa dilakukan infus vitamin di rumah. Kita juga sedang ada promo untuk sampai akhir Juni ini, itu promo imun booster di rumah, yang mana sedang ada diskon 30%. Nanti bisa dilihat dari Instagram kita. Tapi untuk promo bulan Juli, nantikan saja. Oke. Kemudian ini ada tanya dok, apa saja jenis dukungan yang biasanya diberikan dalam perawatan paliatif? Tergantung lagi kembali apa sebenarnya kebutuhan pasien. Jadi dukungan kita banyak ya, dari segi medis dan dari segi non medis. Nah, dari segi non medis kita ada tim daripada psikolog, kita ada para ulama yang sering sangat dibutuhkan oleh pasien maupun keluarganya, dan kita ada komunitas kita. Jadi kita ada satu komunitas yang namanya Share and Care.
itu biasanya itu sekelompok daripada survivor ataupun yang sedang menjalani pengobatan, mereka saling mendukung, itu bagus sekali. Jadi pasien juga melihat ternyata dia tidak sendiri dan ternyata kok masih bisa begini. Jadi mereka juga sangat membantu dalam hal pelayanan kita kepada pasien-pasien paliatif. Oke, berarti memang perawatan kanker di Murni Teguh ini dok tidak hanya dari segi pengobatan saja dok ya, ternyata sampai ada komunitas share and care ini yang memang selalu saling mensupport ya dok. Betul, ya, mensupport satu sama lain. Bahkan komunitas ini terdiri dari para penderita kanker dan juga para survivor kanker. Dan keluarganya juga. Iya. Karena mungkin mereka yang lebih bisa menjelaskan ya dokter ya untuk saling mensupport mereka karena mereka sudah pernah mengalaminya. Nah, bagi yang mau mengetahui terkait share and care juga bisa nanti boleh menghubungi admin kita, nanti kita akan bantu untuk memberikan kontak dari share and care ini. Betul. Karena mungkin memang untuk menjalani pengobatan kanker itu sangat tidak mudah ya dokter. Betul. Ya. Apalagi di awal. Karena mungkin dari gejala efek sampingnya juga dokter ya. Tak bisa terima. Karena memang dari segi psikis juga itu memang harus membutuhkan dukungan support yang kuat, baik itu dari keluarga, dari teman, bahkan jika memang ada yang membutuhkan bisa dari psikolog. Itulah kenapa di sini Murni Teguh lengkap, kita juga sudah ada psikolog ya dokter ya. Psikolognya juga bisa untuk konsultasi ke rumah ataupun bisa datang ke sini juga pasiennya. Oke, ini dokter ada yang menanya lagi. Untuk akses paliatif, apakah perlu ada rujukan dari dokter? Kalau ada lebih baik, kalau tidak ada boleh datang langsung. Oke, jadi berarti boleh datang langsung, tapi kalau misalnya memang ada pun lebih baik lagi, jadi kita bisa tetap kolaborasi ya dokter. Betul. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga. Sebentar. Pertanyaannya, dok, untuk pengobatan nyeri pasien kankernya, apakah ada koordinasi dengan spesialis anestesi? Mungkin tadi sudah sedikit dijawab ya dokter, silakan. Kalau biasanya, untuk pengobatan nyeri itu ada step ladder, jadi kita ada step by step. Kalau itu tidak juga bisa kita tangani di ruangan atau apa, kita akan panggil tim spesialis pain spesialis. Jadi pain spesialis ini memang dari dokter spesialis anestesi. Iya, dari kelompok. Jadi kita ada Dr. Mual Sinaga di sini, yaitu tim pain spesialis kita. Ya, jadi Dr. Mual ini adalah spesialis anestesi kita, konsultan manajemen nyeri. Jadi memang untuk penanganan nyeri itu tidak bisa sembarangan dokter juga ya dokter ya. Tetapi jika memang dari awal sudah ditangani oleh dokter umum ataupun dokter spesialis yang biasa, tidak bisa, mungkin kita akan konsulkan ke dokter yang ahlinya. Ya, manajemen nyeri. Oke. Mungkin ini, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, di sini mungkin tidak ada pertanyaan lagi dokter. Mungkin dari dokter kira-kira apakah ada yang mau bisa disampaikan dokter? Pengobatan paliatif mungkin masih belum begitu familiar di antara teman-teman ataupun sahabat-sahabat daripada Murni Teguh. Tapi ini sekarang karena kita semua mempunyai target yaitu kualitas hidup. Jadi kalaupun kita mau hidup berapa lama itu nggak urusan kita. Jadi masing-masing sudah ada ditentukan oleh yang di atas sana. Tetapi kita berhak berusaha untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Sehingga semua orang termasuk keluarga ataupun pasien sendiri lebih nyaman dan dia akan menikmati hidup yang panjang atau pendek kita tidak permasalahkan. Yang penting semasa hidupnya itu kualitas hidupnya baik. Nah, bagaimana akan dikatakan kualitas hidup baik? Yaitu hanya sederhana aja. Bisa makan, bisa tidur, bisa beraktivitas ringan atau sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Tentu seorang usia 90 tahun tidak mungkin saya suruh lari-lari. Nah,
itu adalah impossible. Tetapi kalau pada saat seorang di usia 90 tahun dia masih bisa makan sendiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan dia bisa melakukan aktivitas ringan seperti jalan-jalan pagi yang walaupun tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu didampingi oleh seorang cucu ataupun seorang caregiver, masih bisa jalan. Nah, itulah kualitas hidup yang baik. Makan bagus, tidur bagus, mengurus diri sendiri bagus. Nah, itu target dari pelayanan paliatif. Itu untuk konteks orang normal. Untuk konteks misalnya seorang penderita kanker, selama dia masih bisa nikmati hidupnya sendiri dengan baik, bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik, tanpa oksigen, misalnya tanpa selang ini dan selang itu, hidup dengan nyaman, itu adalah menjadi target dan impian kita semua. Tanpa beban yang terlalu berat, stres pikiran, tanpa nyeri yang harus dirasakannya, walaupun harus dengan memakai obat-obat. Tentu nyeri tanpa obat sepertinya tidak mungkin ya. Benar, ya, tetapi dengan obat dia akan merasa nyaman. Nah, itu akan kita atur mungkin dari ringan sampai berat obatnya step by step, ataupun kalau sudah terjadi perbaikan kita akan menurun obatnya kembali sampai mudah-mudahan bisa tanpa obat. Jadi ada beberapa alternatif pelayanan ataupun pengobatan yang bisa mengurangi penderitaan daripada pasien sehingga meningkatkan kualitas hidup, sehingga pasien tidak terlalu kecewa dengan kondisinya sendiri. Itu saja yang mau saya sampaikan. Wah, itu sangat bagus sekali ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dan dokter sudah mau sharing dengan kita terkait unit palliative care ini, dan juga untuk sahabat Menit Teguh yang mau mengetahui lebih lanjut lagi mengenai palliative care unit, kita sudah ada brosurnya dan itu bisa didapatkan dari setiap ruangan, juga sudah ada di bagian customer service, juga ada di poli lantai 2 juga sudah ada, dan bisa dihubungin ke nomor 0811 60 58 628. Nah, di sini admin kita akan tetap standby untuk membantu dari sahabat Menit Teguh yang mau menanyakan terkait palliative care unit. Jadi di sini sudah banyak keterangannya juga terkait home care, dan juga di sini juga ada bagaimana mengenai paliatif, dan juga di situ ada foto tim kita ya dokter ya. Walaupun ini belum semuanya. Keluarga besar. Oke, keluarga besar kita. Jadi memang paliatif ini kita menjadi satu keluarga ya dokter ya, keluarga paliatif yang kita saling mensupport, karena untuk membutuhkan menjadi tim palliative care unit itu membutuhkan hati yang benar-benar mau melayani dan sabar. Karena kita tahu berbagai jenis pasien yang menghadapi penyakitnya itu ada yang memang marah, ada yang gampang tersinggung, ada yang gampang sedih, ada yang bisa menerima. Jadi memang bervariasi. Jadi dari tim palliative care ini semuanya adalah tim-tim yang memang benar-benar sabar dan memang mau untuk melayani. Oke, jadi sekian untuk IG Live kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dari sahabat Menit Teguh. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Kita mohonkan tetap join dan mensupport Menit Teguh kita. Terima kasih.